Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kalian kita masih membahas terkait ijazah Pak Jokowi. Kita tahu Rismon sudah mendatangi tempat KKN Pak Jokowi. Terus dia memframing yang jelek lagi. Kali ini juga kepala desa tersebut sudah mengklarifikasi terkait ucapan Rismon tersebut. Dan kali ini juga kuasa hukum Pak Jokowi memberi tanggapan terkait Pak Jokowi yang sebenarnya dikriminalisasi karena pihak-pihak dan kelompok-kelompok yang mencari keuntungan atau menyudutkan Pak Jokowi selalu, tapi mereka selalu menganggap menjadi korban. Lucu sekali, muak sekali nengoknya ya. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Udah tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Bang Yakub, dan sampai akhirnya diksi yang dipilih oleh tim kuasa hukum menyimpulkan bahwa ini merupakan bagian dari kriminalisasi. Artinya kalau sudah masuk fase kriminalisasi kan artinya sanksi pidana juga akan menyertainya kan Bang Yakub ya. Kenapa sampai ada tujuan ini merupakan kriminalisasi Jokowi menurut Anda? Kesimpulan dari tim kuasa hukum. Iya, karena perkara ini sudah bertahun-tahun Mas. Ketika semua dilakukan melalui upaya yang memang sesuai dengan koridor hukum, ketika ada pihak yang mengajukan gugatan perdata maupun gugatan tun, itu kami layani secara hukum juga, kami jawab-menjawab dan sebagainya. Kami hadir di persidangan. Tapi ketika orang menggunakan atau mengatasnamakan penelitian untuk mengkonfirmasi suatu kepercayaan yang mereka punya di hati atau di kepalanya itu bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, dan mengambil hanya bagian-bagian atau menginterpretasikan informasi atau bagian-bagian untuk mencocokkan kepada kepercayaan yang sudah mereka ada di kepala mereka itu dengan melawan hukum, dengan melakukan fitnah atau dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, itu tidak bisa dibenarkan Mas, sampai kapanpun. Sehingga selama ini mungkin dari sisi media, dari sisi mereka pun selalu mengkoar-koarkan kepentingan hukum dan kepentingan kepastian hukum dari versi mereka sebagai pelapor di Barreskrim. Nah, kami juga meminta seluruh pihak termasuk mereka dan juga masyarakat luas untuk mementingkan juga dan memikirkan kepentingan hukum dan kepastian hukum untuk Pak Jokowi juga. Masa bertahun-tahun dituduh ijazahnya palsu, kita terus diam dan mereka tetap dibiarkan seperti itu sih. Nah, ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua agar hukum dapat ditegakkan. Semua undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif itu semua harus dihormati, karena itulah panglima tertinggi kita Mas. Jadi menerjemahkan supaya tidak tinggal diam ini apa untuk laporan di Polda Metro Jaya? Pak Jokowi sebagai pelapor. Iya, tentunya sekarang di laporan di Polda Metro Jaya masih dalam tahap penyelidikan. Oke. Tadi juga kami menyampaikan bahwa kami menghormati dan kami mendorong juga Polda Metro Jaya untuk dapat terus melakukan prosesnya seefisien mungkin dan sebaik mungkin. Kami tahu tidak mudah, tapi ya kami dari versi kami meyakini bahwa ada dugaan tindak pidana, sehingga ya kami mohon jika memang ada terbukti, mohon dapat segera ditindaklanjuti. Begitu Mas Andro. Terima kasih. Pak Jokowi kan rasanya tidak mungkin, karena sudah 3 kali di KPU Solo, 2 kali jadi wali kota, di KPU DKI 1 kali jadi gubernur, KPU pusat 2 kali jadi presiden. Jadi kalaupun ada seperti itu, ya sudahlah, dimaafkan aja kalau ada kekurangan-kekurangan. Dalam kasus ini sebenarnya sudah jelas sekali ya, UGM sudah memberikan klarifikasi ya, tapi Barreskrim ternyata masih mengikuti, mencoba memberikan upaya-upaya ekstra untuk membawanya ke lapor. Kami masih hormati juga, ya silakan saja ya. Lalu sekarang sudah keluar hasilnya, lapor menyatakan identik ya, dan dari penyelidikan ini kesimpulannya lagi-lagi ini bukan hanya berdiri dari satu lapor ya, ada keterangan saksi, ada bukti surat-surat yaitu administrasi pemerintahan Pak Jokowi, dan disimpulkan bahwa teman Pak Jokowi kuliah di sana mendapat ijazah secara sah, ya sudah selesai. Bahwa teman-teman ingin memberikan pelaporan pembela, mencari-cari lagi celah lah untuk bisa membela diri, ya itu sah-sah saja. Tapi menurut saya ya kita selesaikan saja di pengadilan agar semuanya terang benderang, masyarakat bisa menyaksikan di forum yang tepat ya, kayak seperti hari ini seolah-olah ada informasi dari Pak Kasbunja tidak akan bernilai juga kalau tidak didengar di persidangan ya. Jadi menurut saya sih sudah enough is enough ya. Sekarang kita masuki ke tahapan yang baru, dan lagi-lagi satu yang saya komentari, hukum itu tidak memberi kepuasan tapi memberikan kepastian. Baik. Mari kita cari kepastian dari proses yang sudah berlangsung yang cukup lama juga, sudah hampir mau 3 bulan. Demikian. Baik, Pak Rismon, tadi kan dikatakan oleh Pak Rifai kita bawa saja ke persidangan, ke pengadilan begitu. Apa saja yang sudah Anda siapkan untuk menempuh proses hukum ini?
Ya, banyak yang sudah kita siapkan ya. Tetapi kita juga jangan cepat amnesia atau lupa ya, bahwa di kasus di Sumatera Barat ya, polisi juga memanipulasi barang bukti, maka dilakukan ekshumasi. Kalau tidak digugat dan disuarakan oleh pengacara semacam Kamarudin Simanjuntak, Martin Lucas Simanjuntak, Nelson Simanjuntak, dan Lima Huta Barat. Nah, kalau lihat kemarin kan Pak Roy ini sempat bilang gini, Pak Jenderal, saya berani gantung di Monas kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Dan ada bohir, ada orang yang membiayai di belakang proyek ini. Ini saya yakin Pak Jenderal ini sudah melakukan operasi senyap ini. Kira-kira apa nih informasinya gitu. Dengan tantangan Pak Roy ini. Artinya kan ketika bicara seperti itu ada marah Baris Krim juga. Ngomong gimana? Dia ngomong gimana? Saya berani gantung, siap gantung di Monas. Saya siap digantung di Monas kalau memang saya dibiayai gitu. Ya, kalau memang proyek ijazah palsu itu dibiayai gitu. Dia membantah apa ya, sumpah-sumpah kayak gitu ya, itu boleh saja cara dia untuk mempertahankan bahwa dia itu jujur kan, itu hak orang. Nah gitu. Tapungan itu nanti risikonya bukan kepada kita, tapi kepada Tuhan. Itu aja. Itu biar dia bertanggung jawab pada Tuhannya sendiri lah, nggak usah ngajak-ngajak orang lain untuk membuktikan dia itu benar apa tidak. Karena bagi saya itu sumpah seperti itu nggak ada kaitannya dengan urusan-urusan yang terjadi di lapangan ini gitu. Kalau saya yang urusan yang terjadi di lapangan ini adalah gara-gara tadi ada tuduhan-tuduhan secara liar, sampai saya katakan ya, liar di media sehingga menimbulkan justru ada tidak pidana di situ melawan daripada yang mau membuktikan secara hukum. Nah ini kan sudah lapor ke hukum, sudah ditindaklanjuti kan gitu kan. Sudah hukumnya itu sudah mulai dari pengadilan di Sleman sudah diputus. Tetap itu dibantah kan gitu kan. Berarti dapat dipastikan bahwa tersangka ini bakal bertambah, benar? Kalau saya memastikan pasti akan bertambah. Pasti akan bertambah. Pasti yang bertambah tinggal nanti penyidik mau apa enggak gitu aja. Tinggal penyidik itu mau apa tidak. Karena apa? Yang sekarang yang dilaporkan kan cuman itu aja, pencemaran nama aja. Yang itu yang ngotot dibilang nggak ada provokasi. Ya memang tidak ada, dalam laporan itu tidak ada. Tetapi di dalam rangka itu pembahasan ini itu banyak sekali jejak-jejak tindakan yang jejak-jejak digital yang menunjukkan adanya kegiatan provokasi, kegiatan fitnah, kegiatan ujaran kebencian itu ada di situ, termasuk penghinaan dan sebagainya itu ada. Kalau saya kasih contoh adalah jejak-jejak dari Pak Roy itu menghina contohnya. Di setiap pertemuan dia ini Petro ini. Oh iya bayang-bayangan. Ya kan dia itu kan menghina. Orang Jawa Tengah juga. Itu kan menghina kan kayak gitu kan. Ini Petro ini apa ini orang nggak tahu diri ini gitu. Petro itu istilahnya apa sih? Mungkin keluar sedikit. Petro itu orang rakyat jelata. Petro itu orang rakyat jelata. Nah, terus kan di dalam wayang itu ada disebutkan kalau Petro jadi ratu gitu. Jadi rakyat jelata yang orang blow on tapi kemudian jadi penguasa. Itu yang ditampilkan kan kayak gitu. Itu kalau untuk orang Jawa itu sangat menghina itu. Menantang Pak Luhut untuk datang ke rumah sakit jiwa dan memeriksa kejiwaan. Pak Janes akan datang. Kalau Pak Luhut datang. Udah datang saya. Oke, kita tunggu Pak Luhut menjawab apa tentang tantangan ini. Dr. Rismon siap nggak diperiksa kejiwaan? Saya diperiksa kejiwaan untuk menyatakan bahwa saya sakit jiwa. Kenapa orang gila tak mengaku dia gila? Tapi saya akan gunakan term penyakit mental sebab lebih tepat. Sebenarnya orang yang ada penyakit mental ni, dia bukan tak nak mengaku. Tapi dengan orang yang ada masalah mental ni, menyebabkan ramai orang dia tak tahu pun yang dia ada simptom-simptom penyakit mental. Dan kalau ada orang yang tahu pun, dia tidak tampil untuk mendapatkan rawatan sebab mungkin dia risau pandangan orang kepada dia. Penyakit mental ni dia bukanlah berlaku dalam masa satu hari sahaja. Dia akan ambil masa yang lama. Dia mungkin boleh bermula dengan stres yang simple tapi tak dikenal pasti dan tak diselesaikan dengan baik. Lama-lama stres tu akan berkumpul dan mula mengubah kehidupan seseorang tu. Dan sebenarnya Bang, boleh dijelaskan Bang keterkaitan Simon itu berbicara seperti itu seperti apa sih Bang? Jadi saya juga nggak tahu ya. Ini Rismon tanyakan. Rismon sama Roy Panci ini kayak semacam ada yang setting. Tetapi menurut
apa sih tim gue, tim siluman, katanya Rismon ini memang dia lagi bikin buku untuk dijual ke Amerika. Jadi dia memang tuh menjual Amazon. Jadi dia tuh jual beli buku di Amazon biar bukunya laku untuk menjelek-jelekan Indonesia di mata internasional. Ternyata ini si Rismon Sianipar ini ya diduga tukang jual buku. Dia jadi sengaja cari masalah di Indonesia, mencari masalah, lalu dia bikin tulisan-tulisan lalu dijual supaya laku. Itu seakan-akan dia udah penulis hebat, tetapi menjual negaranya di negara asing. Ya, dia menghina lagi Polri Indonesia yang aktif lagi, jenderal-jenderal. Ya, lembaga yang paling kami sayangi, yang menjadi mitra strategis kami sebagai pengacara. Termasuk keluarga kita. Ya, polisi ini. Termasuk keluarga besar kita, Polri. Ini dihina, seakan-akan jenderal kita ini jenderal terkotor se Asia Tenggara, kan gila itu. Terpuruk kata dia kan faktanya. Jadi Rismon, kau harus tunjukkan parameter kau berbicara soal itu, parameternya apa, maksudnya apa. Jadi ini udah aku siapkan nih duit, ya. Nih, duit ya. Ini bukan omon-omon aja, apa yang kita omon-omon ya. Ini duit cash ya, udah aku siapkan. Ya, nih. Nah, kalau kurang tambah lagi. Ini kan sampai 10 miliar. Iya, betul. Yang penting begini Rismon. Yang penting kau pertanggungjawabkan omongan kau. Dia mendalilkan. Ya, hari ini kita somasi kau. Ya. Rismon ya. Kau telah menghina Jenderal Polri, kami somasi. Ada dua pilihan. Ya. Kau pindah negara ke negara panci atau kau ikut tanding. Iya. Nah, pilihan yang pertama enak tuh. Iya. Walaupun babak belur, tapi bisa dapat uang juga kalau menang. Kalau hancur ya keluar negara. Ya. Bikin negara panci. Aku modalin kau, ya, tanah 1 hektar untuk bikin negara panci. Nah, ini kawannya. Ini kalau Surya jangan tahu lawan langsung nih Andre Yakub. Tudingan Rismon Sianipar tentang lokasi kuliah kerja nyata KKN Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi fiktif dinilai menyesatkan. Sebelumnya, Rismon Sianipar menuding lokasi KKN Jokowi di Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, fiktif karena desanya baru terbentuk pada tahun 2000-an. Sementara Jokowi melakukan KKN sekira tahun 1985-an. Namun tudingan Rismon itu langsung dibantah Sekretaris Desa Sekdes Ketoyan, Tovan Bangkit Sanjaya. Tovan menyebut pernyataan Rismon menyesatkan dan tidak sesuai fakta sejarah. Tovan Bangkit Sanjaya lalu menunjukkan sejumlah dokumen otentik yang membuktikan bahwa Desa Ketoyan telah berdiri jauh sebelum tahun 2000. Sementara terkait kegiatan KKN yang dilakukan Jokowi di desa itu, diakui warga dan tokoh masyarakat setempat. Huri 70. Warga setempat mengaku pernah berinteraksi langsung dengan Jokowi selama masa KKN berlangsung. Mau Huri. Usia berapa Pak sekarang Pak? Saya 70, Mas. Kelahiran 55. Enggak kah Mas mungkin ngumpul nang pendopo desa perpisahan tembiku wakai sekitar mungkin ya 50-an enggak midun. Ini dari UGM jelas. Kula nu tangklet koncone niku mikakan dari mana nih dari kehutanan UGM. Jelas nih. Kehutanan UGM. Pak Jokowi itu ada nih lho. Les yang paling ingat kuwi Mas kuwi. Gimana Pak itu Pak? Mau kan mau perpisahan. Perpisahan KKN itu. Lah di sini kan aku minta gitar. Terus dikasih uang sama ini yang namanya Pak Tugiar. Pak Tugiar itu tokoh masyarakat sini, ngasih uang untuk beli gitar elektrik, terus dipinjemi Vespa. Jadi saya diantar Pak Jokowi naik Vespa ke Solo. Yang saya paling ingat itu mampir sebelum Solo, pokoknya nusuan Rene ini, tempat kayu-kayu, mampir situ sih. Terus mampir ke rumah Pak Jokowi, bukan kurang tahu,
ono omah tapi depannya ono kali ini lho Mas. Lah itu ono omah jejer-jejer. Bukan omah diwi-diwi enggak nyambung Cin. Lah mampir situ. Lama Pak di situ? Ya rada kemudian jagongan karo sedulure saudaranya situ. Pak Jokowi itu. Karena Pak Jokowi dari Solo itu ya? Iya dari Solo itu yang tahu Solo. Salam waras. Rismon Hasyolan Sianipar ini lagaknya seorang detektif ya. Dia ini tidak percaya kalau Pak Jokowi itu pernah KKN. Jadi dia datang ke desa Kedoyan. Di mana itu ya? Tempat Pak Jokowi KKN. Jadi dia itu tidak mendapat jawaban yang dia inginkan karena memang Pak Jokowi itu KKN di sana. Kemudian ada statement juga dari Roy Suryo bahwa desa Kedoyan itu adanya di 2007. Nah, jadi mereka ini kan asal ngomong aja tanpa fakta dan bukti yang nyata. Padahal sekdes dari desa Kedoyan itu menyatakan bahwa desa Kedoyan itu sudah ada sejak tahun 1954. Jadi jauh sekali 2007 ke 1954. Ini orang nih ya benar-benar pekok ya, dan sayangnya juga dipercaya oleh orang pembenci dari Jokowi. Jadi sekarang ini mereka ini sudah sangat-sangat mentok. Jadi kalau dulu mereka itu gencar menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, dari UGM sudah menyatakan bahwa itu memang benar, mentok ya. Kemudian menyatakan bahwa skripsi Pak Jokowi itu tidak benar. Mereka menyatakan, Roy Suryo itu ya dengan pasti saya memegang asli, padahal dia tidak memegang. Data-data dokumen yang disebarluaskan di platform media sosial manapun itu adalah kepunyaan dari Joshua Sinambela yang melaksanakan yang melakukan penelitian lah ya, kalau saya bilang bahasa mudah jisternya itu penelitian terhadap ijazah Jokowi itu, skripsi Jokowi itu di UGM. Sedangkan Roy Suryo kan enggak, dia itu hanya bertemu dengan wakil rektor, kemudian melakukan press conference, tidak mencari data-data pembenaran. Nah, data itu berasal dari Joshua Sinambela yang mengajak si Rismon Sianipar ini untuk jangan berbuat gitu, malah data itu dipakai oleh kelompoknya si Rismon dan Roy Suryo yang matematika. Saya sudah pernah memegang. Nah, ini kan orang-orang yang yang hanya membuat kegaduhan ini. Saya bilang di VT saya sebelumnya bahwa orang ini kan di belakangnya itu tuh HTI dan FPI. Wow, banyak marah itu. Padahal kenyataannya memang iya. Jadi sekarang mentok kan? Apalagi nih mau dicari? Ya. Buat si Rismon ya, sekarang selidiki juga ari-arinya Pak Jokowi itu ditanam di mana ya, jangan tidak ya. Jadi semakin terlihatlah kekonyolan dan kebodohan Anda yang dipercaya oleh pembenci Jokowi yang bodoh kalau saya bilang ya. Nah, kalau saya keras kayak gitu banyak yang nggak setuju. Kalau saya bilang nyatakan bahwa FPI dan HTI itu ormas terlarang, banyak yang protes, jangan mengkaitkan. Wow, memang ini real dan nyata ya. Maka sering saya katakan, jadilah netizen yang cerdas. Kita perlu belajar sedikit ilmu hukum ya, agar kita mengerti, agar kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini. Salam waras. Oke, jadi videonya gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.